Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Arif Rahman dengan NIM 1041504 dan dosen pembimbing Dr. Salmon Pemartana STMT. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas akhir saya yang merupakan perancangan pusat pelatihan bulu tangkis anak-anak di Kota Bandung. Latar belakang perancangan ini mulai dari kurangnya penerus atlet bulu tangkis di Indonesia yang dapat menggantikan atlet-atlet senior yang sedang berlaga di ajang internasional. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendidik para atlet. Kemudian, kurangi juga motivasi untuk calon atlet terkait dengan olahraga bulu tangkis. Hal ini harus diperlukan di masyarakat karena untuk melakukan sesuatu yang mereka suka atau yang akan mereka lakukan, mereka harus tahu dulu seperti apa dasarnya, dan jika mereka tidak mengetahui bulu tangkis, mereka pun tidak akan pernah memainkan olahraga tersebut. Perancangan ini memiliki tujuan untuk menjadi pusat pelatihan untuk calon atlet bulu tangkis dari tim SGS PLN Bandung, dan juga menjadi sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan juga motivasi untuk mau menjadi atlet dan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Masuk ke dalam pemilihan tapak atau lokasi site. Pemilihan tapak di sini dibuat beberapa kriteria, yaitu terdapat fungsi sejenis dalam tapak terkait dengan bulu tangkis. Yang kedua, memiliki fasilitas penunjang di sekitar lokasi, karena jika sedang melaksanakan sebuah turnamen ataupun beberapa pertandingan lainnya yang membutuhkan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal untuk sementara dan yang lainnya, hal ini dapat menjadi nilai tambah. Dan yang ketiga, akses yang mudah dicapai. Hal ini bertujuan agar para pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, ataupun pejalan kaki dapat dengan mudah untuk mencapai bangunan ini. Dan yang ketiga, lokasi tapak tidak terlalu bising. Kriteria di atas dibuat berdasarkan hasil studi banding dengan fungsi gedung olahraga bulu tangkis. Lokasi tapak berada di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago, dengan mayoritas lokasi atau zonasi di dalam site adalah perdagangan dan jasa, dan juga terdapat perubahan kepadatan sedang. Lokasi tapak memiliki luas lahan 1,9 hektar dengan KDB 40%, KLB 3,2 dan KDH 52%. Juga GSB di bagian barat 15 meter dan di bagian selatan 8 meter. Batasan site sendiri terdapat beberapa fasilitas umum dan juga terdapat dua jalan, yaitu Jalan Bang Bayang dan juga Jalan Insinyur Haji Juanda. Di bagian utara site terdapat sekolah dasar dan di bagian timur site terdapat sebuah kos-kosan. Masuk ke dalam peraturan bangunan, dilihat dari tipologi dan penggunaan bangunan. Gedung olahraga yang dirancang ini merupakan gedung olahraga tipe B, yang mana hanya memiliki 4 buah lapangan dan juga bisa digunakan untuk pertandingan nasional atau internasional dan pertandingan lokal. Zoning di sini menurut Permenpora terdapat ada 4 zona, yang mana di dalamnya itu ada beberapa titik yang berhubungan dengan pengunjung. Yang pertama, zona 1 itu merupakan area pertandingan, yang mana di situ terdapat atlet dan juga para pelatih. Dan kemudian di zona kedua terdapat tribun dan juga penonton sebagai penggunanya. Di zona ketiga terdapat fasilitas penunjang, yang mana dapat menunjang segala kebutuhan dan juga aktivitas yang berlangsung di dalam gedung tersebut. Zona 4 di sini dimaksudkan sebagai zona aman bila terjadi kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Permenpora, terdapat sirkulasi pengunjung yang berhubungan secara langsung dan tidak langsung.
Sirkulasi ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan ataupun tidak membuat kericuhan ketika ada pengunjung, atlet, ataupun ada media massa yang datang ke dalam bangunan. Masuk ke dalam analisa gubahan massa. Gubahan massa di sini dibuat dengan menggunakan aditif dan subtraktif yang didasari oleh dua bidang. Yang pertama itu persegi dan persegi panjang. Dan juga konsep ini disesuaikan dengan zoning yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk gubahan atap sendiri diambil dari alur pergerakan yang dihasilkan ketika atlet sedang bermain atau sedang berlatih, yaitu alur bolak-balik dari shuttlecock yang mana membuat sebuah gerakan gravitasi yang awal mula dari bawah naik ke atas kemudian turun dan begitu seterusnya. Di dalam set terdapat pintu masuk dan pintu keluar utama di bagian barat, dan juga terdapat pintu khusus untuk kendaraan utilitas di bagian selatan. Hal ini bertujuan agar kendaraan utilitas tidak mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung di di bagian depan bangunan, dan juga tidak menghalangi kendaraan yang keluar masuk di bagian drop off bangunan. Dilihat dari sirkulasi pengunjung sebelumnya, di sini terdapat ada 3 buah pintu masuk yang mana memiliki fungsi yang berbeda. Untuk bagian belakang atau bagian berwarna kuning itu merupakan pintu masuk untuk pengelola dan juga pintu masuk untuk pelatih ataupun atlet yang akan berlatih di gedung ini. Dan untuk yang berwarna biru merupakan pintu masuk untuk media massa seperti wartawan dan yang lainnya. Sedangkan untuk pintu masuk utama sendiri terdapat di sisi bagian warna merah. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi bentrokan ketika mereka bersamaan datang ke dalam gedung ini. Sistem struktur yang digunakan pada bangunan ini menggunakan struktur baja, IWF, dan juga H-beam. Untuk struktur penutup atapnya sendiri menggunakan atap spestras dengan penutup atap zinc alum. Pemilihan material ini didasari karena memang tujuannya untuk diekspos, jadi untuk membuat ruang menjadi lebih efisien dan juga lebih terlihat kesan yang industrial, dan juga memiliki kesan yang terlihat sesederhana mungkin karena tidak di-finishing ataupun tidak diberikan penutup yang berlebihan. Untuk meredam suara dan juga panas yang dihasilkan dari atap bangunan, atap sendiri dilapisi dengan beberapa lapisan. Yang pertama diberi lapisan jaring kawat, kemudian diberi aluminium foil, dan diberi glass wool 25 mm, dan juga kemudian baru ditutup oleh atap zinc alum. Hal ini bertujuan agar kenyamanan termal dan juga akustik di bagian dalam gedung tidak terganggu ketika sedang terjadi hujan ataupun sedang terjadi terik panas matahari. Sistem penghawaan dari bangunan ini tepatnya di bagian lapangan, karena memang konsepnya tidak menggunakan pintu, diganti dengan menggunakan air curtain. Air curtain di sini dimaksudkan agar suhu di dalam ruangan tetap normal dan juga tidak ada angin yang keluar masuk walaupun tidak ada pintu di sana. Hal ini bertujuan untuk membuat efisiensi dan terlihat lebih luas. Dari segi bagian fasad menggunakan dinding bernafas atau dinding berlubang. Hal ini ditujukan untuk membuat sirkulasi udara di dalamnya lancar karena memang di bagian lobi sendiri tidak menggunakan sistem penghawaan yang menggunakan AC karena memang sengaja dibuat agar lebih terlihat natural. Pemilihan warna dan juga material di dalam bangunan ini didasari oleh warna-warna dari warna dasar bumi, yaitu seperti warna
kayu, warna besi, dan juga warna semen yang hanya di finishing. Di sini terlihat bahwa bagian lantai bangunan sendiri menggunakan semen yang di finishing menggunakan floor hardener. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.